Halo guys, welcome back again to Suns Top 11. Assalamualaikum, gimana kabar kalian abang-abangku? Semoga sehat selalu, semoga rezekinya semakin lancar dan main Top 11-nya semakin GG. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Guys, gimana kabar kalian setelah ada update line up balance ya, yang cukup membuat semua manajer pusing dengan meta baru. Kenapa Bang Sans bilang pusing? Karena biasanya kita itu menggunakan back minus ya guys ya. Contohnya Bang Sans di sini bisa kalian perhatikan guys. Di sini Bang Sans punya satu pemain, dia itu benar-benar seorang back minus dengan usia 31 tahun, dan seperti yang kalian lihat untuk keterampilannya itu semuanya ada di 1 ya. Karena sekarang itu untuk lambang persen itu udah dihilangkan sama top 11. Apakah pemain ini masih bisa dipakai? Nah, nanti Bang Sans akan jelaskan sama kalian guys. Nah, bisa kalian lihat juga di sini untuk balance tim Bang Sans itu ada di 7,6. Nah, apakah dengan nilai 7,6 untuk balance dan OVR 102, apakah itu bagus atau itu jelek? Oke, nanti kita bahas ya guys ya. Nah, biar Bang Sans semakin semangat menjelaskannya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu dong channel ini, biar channel ini semakin besar dan semakin berkembang lagi guys. Oh ya, buat kalian yang ingin punya banyak token, kalian bisa ngejoki di AN Store guys. Di sana kalian bisa joki token dengan harga yang murah, dan tentunya token dijamin masuk 100% ke akun kalian. Soal keamanan akun, kalian nggak perlu khawatir guys, karena AN Store itu udah ngejoki ribuan akun dan semuanya aman, semuanya nggak ada yang komplain sama sekali. Nah, tapi perlu kalian tahu, AN Store itu hanya open joki ketika event kali 2 muncul. Nah, event kali 2 muncul itu biasanya ada di minggu kedua pada hari Jumat ya guys ya. Jadi kalian siapin aja dulu akun kalian. Nah, nanti di minggu kedua saat event kali 2 muncul, kalian baru bisa ngejoki di sana guys. Oke, back to topic ya guys ya. Gimana menurut kalian tentang update line up balance ini yang bener-bener ngerubah meta top 11? Karena gini guys ya, sebenarnya Bang Sans itu udah ngebahas tentang line up balance ini sebanyak 2 kali. Pertama dalam video konten ya, yang ngebahas trik akhir musim, sekaligus memprediksi apa saja yang akan ada pada update line up balance ini. Yang kedua, Bang Sans juga udah bahas di live ya. Jadi waktu itu Bang Sans nge-highlight apa saja yang akan terjadi ketika update line up balance ini dirilis. Nah, sekarang ini merupakan video ketiga yang membahas tentang update line up balance. Nah, jika kalian baca di sini sedikit ya guys ya, OVR tim inti adalah rata-rata mutu keseluruhan. Oke, itu kata kuncinya ya guys ya. Jadi seluruh pemain yang menjadi bagian dari starter. Oke, itu masih sama seperti dulu sebenarnya ya. Jadi dulu itu OVR tim ditentukan juga sama OVR pemain. Cuman dulu itu kita bisa ngetrik dengan adanya OVR back minus ya guys ya. OVR tim secara keseluruhan itu bisa kecil guys, tapi untuk pemain depan, pemain tengah, pemain gelandang bertahan, itu semuanya bisa full cabe ya. Nah, kalau sekarang mungkin beda lagi. Bisa kalian lihat ya guys ya, di sini Bang Sans menggunakan satu back minus, lalu di bagian tengah Bang Sans menggunakan back bintang 2. Bisa kalian lihat di sini ya guys ya. Nah, untuk ngetrik ini masih tetap bisa sebenarnya. Tapi ya guys ya, kalian harus perhatikan bagian balance-nya. Kita harus pikirkan dulu apakah penggunaan back minus itu masih efektif atau enggak. Nah, kalian itu sekarang punya patokan baru ya guys ya. Jadi ada 2. Satu overall atau OVR, yang kedua itu balance. Bisa kalian lihat di sini balance Bang Sans itu ada di 7,6. Nah, untuk balance yang bagus menurut Bang Sans minimal di 7 lah. Kalau maksimal sih di 10 ya guys ya. Oke, kita highlight lagi di sini guys ya. Kamu bisa meningkatkan OVR tim inti dengan mendatangkan pemain yang angka mutunya lebih tinggi atau melatih pemain-pemain yang ada agar makin jago. Oke, di sini udah dijelasin bahwa kita itu bisa mendatangkan pemain yang angkanya gede. Berarti kita bisa beli dari lelang, atau misalkan dari memandu bakat, atau misalkan dari asisten, atau misalkan hadiah, atau misalkan pemain hadiah dari undian mania atau dari event. Nah, di bagian bawah mutu total tim adalah 102,4. Ini
tim Bang Sans ya guys ya. Dan angka itu pasti naik, oke? Jadi top 11 bilang itu pasti naik. Mutu keseluruhan OVR dipengaruhi oleh level klub. Makin tinggi posisi di liga, peningkatan mutu agar tetap kompetitif makin diperlukan. Jadi top 11 sendiri di sini bilang bahwa kita itu harus terus berkembang timnya. Jadi OVR-nya itu memang harus dikembangkan ya. Kalau misalkan Bang Sans nih di awal-awal OVR-nya cuma 102,4, nah mungkin nanti seiring berjalannya musim ini itu bakalan meningkat ya. Nah sekarang kita pergi ke bagian keseimbangan tim inti. Nah ini bagian balance-nya ya guys ya. Update keseimbangan tim inti atau line up balance menunjukkan seberapa seimbang kemampuan pemain dalam tim inti. Tim inti yang seimbang mampu meningkatkan peluang, mendapatkan bola, dan menguasai permainan. Ini kata kunci yang harus kalian pahami guys. Tim inti yang seimbang mampu meningkatkan peluang, mendapatkan bola, dan menguasai permainan. Seimbang artinya pemain belakang dimulai dari kiper, back, DMC itu semuanya wajib seimbang, oke? Jadi semakin seimbang OVR-nya, maka tingkat penguasaan bola, tingkat menciptakan peluang, dan mencetak gol itu jauh lebih besar. Ini kata top 11-nya. Untuk meningkatkannya, pastikan kemampuan pemain setara dan waspadai pula cedera, kartu merah, serta kondisi lain yang bisa memengaruhi performa. Ini mirip update beberapa musim kemarin ya. Kalau nggak salah update apa tuh Bang Sans, lupa lagi. Pokoknya ada badai cedera guys. Jadi di awal musim itu bisa 3 pemain langsung cedera dalam satu match. Itu gila sih update-nya. Cuman beberapa musim ke belakang juga itu udah diperbaikin, cederanya nggak terlalu sering. Nah sekarang itu banyak manajer yang mengeluh bahwa di tiap pertandingan selalu aja ada cedera. Mungkin top 11 ingin membuat gameplaynya itu serealistis mungkin. Oke, next. Nilai keseimbangan tim inti berkisar dari 0 hingga 10 guys. Buktikan seberapa jago kamu menyeimbangkan timmu. Oke, balance-nya itu dari 0 hingga 10 ya guys ya. Nah, di sini top 11 bilang buktikan seberapa jago kamu menyeimbangkan timmu. Ya kalau misalkan top 11 ngasih standar dari 0 sampai 10, maka 10 itu adalah yang paling bagus, oke? Jadi silahkan kalian berlomba untuk membuat tim yang punya balance 10. Tapi apakah wajib? Belum tentu guys ya. Karena kita harus buktikan dulu balance 9 versus balance 10 dengan OVR yang rata. Itu apakah balance 9 bisa ngelawan, bisa memenangkan pertandingan atau enggak. Jadi memang perlu beberapa percobaan terlebih dahulu. Dan Bang Sans sendiri berencana melakukan percobaan itu nanti ketika ada laga asosiasi guys. Oke, itu pembahasan simple mengenai balance ya guys ya, yang bisa kita lihat dan bisa kita pelajari langsung di game top 11-nya. Nah, kalau misalkan kita bikin balance-nya sendiri, itu tentunya kalian perlu meramu tim kalian sebaik mungkin guys. Contohnya di sini ya guys ya, kalian perhatikan sendiri. Bang Sans itu sekarang ada di balance 7,6. Dan seperti yang kalian lihat, di sini Bang Sans itu hampir punya pemain rata ya guys ya. Nggak rata semua, tapi hampir. Dari mulai striker, lalu ke MC, lalu ke winger, lalu ke DMC, itu hampir rata guys ya. Ada yang bintang 8, ada yang bintang 9. Nah, di sini yang bikin gak balance itu adalah AMC sama 2 DC, oke? Nah, yang bikin gak balance itu di sini ada AMC, ada DC sama ada penjaga gawang. Oke, di sini Bang Sans akan coba memasukkan salah satu back minus Bang Sans ya. Kita lihat berapa balance yang akan Bang Sans dapatkan, yaitu 7 guys ya. Ini balance yang cukup gede sebenarnya. Kalian bayangkan aja kalau misalkan penjaga gawang Bang Sans ini OVR-nya ada di 180, mungkin balance-nya itu bisa nyampe ke 8 ya dengan menggunakan back minus. Tapi balance itu kan hanya tertulis di sini, belum di gameplay. Kita itu nggak tahu di gameplay jalannya gimana. Nah, dari beberapa postingan member grup Sans Top 11, itu ada yang bilang bahwa keteteran banget ketika menggunakan back minus ya guys ya. Kalah banget di penguasaan. Oke, ini masuk akal. Karena apa? Top 11 sendiri emang bilang bahwa semakin seimbang setiap lini ya guys ya dalam tim inti kita, maka tingkat penguasaan bola, tingkat menciptakan peluang, bahkan mencetak gol itu jauh lebih besar.
sudah jelas ya guys ya, bahwa di sini back minus bener-bener di nerf sama top 11. Ayo gimana? Kalian setuju gak guys dengan update ini? Ya meskipun kalian bilang gak setuju, tapi tetap aja update-nya udah diimplementasikan sama top 11 sehingga kita yang harus menyesuaikannya sebagai manajer ya guys ya. Oke, sekarang kita bahas salah satu hal positif dari adanya update line up balance atau keseimbangan tim. Kita perhatikan di sini guys ya. Bang Sans di sini akan mencoba memasukkan satu pemain yang ini. Dia itu adalah back ya guys ya, dengan OVR kurang lebih sekitar 85. Balance Bang Sans langsung naik 6 poin, oke, dari 7 langsung ke 6. Oke, di sini Bang Sans akan cari back yang punya bintang dikit lah. Ini ada bintang 2 ya guys ya. Bang Sans akan masukkan untuk menggantikan bintang 1 atau back minus. Oke, ningkat 1 poin. Nah, karena di sini Bang Sans alhamdulillah lagi punya banyak token guys ya. Jadi di sini Bang Sans akan coba beli pemain khususnya DC ya guys ya. Atau back yang OVR-nya itu lumayan bagus. Oke, ini hanya untuk percobaan saja dan kalian jangan ikuti juga guys caranya, karena bisa kalian lihat di sini karena adanya update ini kalian itu bakalan bertarung kalau misalkan beli pemain di lelang ya. Bisa aja kalian ngabisin banyak token, soalnya dengan adanya update ini itu kalian bener-bener bakalan butuh sama pemain yang OVR-nya itu cukup lumayan besar ya guys ya, karena untuk menyeimbangkan tim. Bisa kalian lihat di sini. Oke. Dia berhenti di 26, Bang Sans juga akan coba terus nawar ya guys ya di sini di 29. Oke, di 31 kita lihat seberapa banyak tokennya dia guys. Apakah berhenti? Padahal Bang Sans bukan butuh buat main ya, ini butuh buat percobaan aja. Oke, nice banget di sini Bang Sans dapat satu pemain dengan harga 30 token guys. Nah, sekarang kita akan masukkan pemain tersebut ya guys ya ke dalam line up kita. Apakah poin balance-nya akan meningkat secara signifikan atau tidak sama sekali? Tapi tentunya Bang Sans yakin akan meningkat ya guys ya, namun kita lihat seberapa peningkatannya. Oke, di sini Bang Sans akan coba ganti si Dejan Stankovic ya guys ya di sini, karena OVR-nya dia itu kurang membuat balance. Tapi di sini Bang Sans juga harus memecat salah satu pemain mungkin ya guys ya, karena Bang Sans juga di sini untuk slot pemainnya itu udah penuh. Jadi ini kebetulan Bang Sans punya pemain muda dari Akademi Remaja. Bang Sans hapus aja, Bang Sans jual aja langsung tanda tangan yang ini guys. Dan di sini Bang Sans akan langsung coba memasukkan pemain ini ya. Kita lihat balance-nya jadi berapa. Oke, kita tarik ke sini guys. Kita tarik dia ke sebelah sini. Lalu back minusnya back bintang 2 maksudnya ya, kita tarik ke bagian tengah, lalu dia kita simpan di sini. Oke, bisa kalian lihat di sini untuk balance-nya masih tetap ada di 7,7. Ini wajar karena untuk DC-nya itu masih bintang 2 ya guys ya. Jadi Bang Sans harus beli lagi pemain bertahan yaitu DC minimal 2 pemain ya. Oke, kita sekarang masuk transfer guys. Oke, sekarang kita bakalan langsung pilih bagian mutu ya guys ya di sini. Lalu di sini ada salah satu DC dengan usia 25 tahun ya guys ya, dengan gaya main nonsense DC ya. Kita bakalan lihat seberapa token ya guys ya untuk perangnya. Bisa kalian lihat di sini. Oke. Udah 22 token ya di sini. Oke, udah 23 guys. C ya guys ya, dengan usia 21 tahun ya guys ya, dengan gaya main nonsense DC juga. Jadi Bang Sans akan coba beli yang ini mungkin guys. Kita lihat seberapa sengit ya guys ya untuk pertarungan pembelian pemain dengan OVR besar ya guys ya. Jujur Bang Sans jarang banget sebenarnya beli DC yang gede seperti ini, apalagi di transfer ya, karena udah biasa pakai back minus. Oke, aduh sayang banget guys, di sini ada error. Bang Sans bakalan kehilangan sepertinya ini untuk pemain yang tadi, tapi mudah-mudahan masih sempet beberapa detik. Oke, nggak akan sempet guys di sini karena cukup stuck juga ya. Oke guys, mohon maaf banget ya, barusan ada kendala disconnect ya guys ya. Dan sekarang kita bakalan lihat di sini guys, apakah ada pemain DC lagi ya yang bisa kita beli di sini. Oke, di sini ada 2 pemain sebenarnya yang bisa Bang Sans beli, yaitu satu pemain DC guys ya dengan 3 posisi yaitu DL, DC, DR. Oke, dan satu lagi di sini ada
Pemain bertahan dengan dua posisi yaitu DC sama DMC dengan gaya main back pengolah bola. Itu bisa Bang Sans beli ya guys ya, dua-duanya. Tentunya untuk membuat percobaan ya guys ya, apakah balance tim Bang Sans akan meningkat ke 8 atau bahkan ke 9 apabila menambahkan DC yang OVR-nya besar. Sekarang kita lihat dulu guys di sini untuk OVR pemain yang punya posisi DC sama DMC ya guys ya. Di sini udah ada manajer yang ngebid 14 token ya. Sekarang kita bakalan coba ngebid pemain ini. Mudah-mudahan sih bisa dapat ya guys ya pemain ini, dan tentunya nggak terlalu besar juga tokennya. Sampai 30 token, 40 token Bang Sans masih akan coba beli ya guys ya, dengan tujuan untuk percobaan. Tapi kalau udah lebih dari itu, bener-bener udah nggak worth it sama sekali. Karena Bang Sans lebih milih pemain memenuhi bakat kalau untuk pelengkap saja ya guys ya. Karena selain kita belinya cukup mahal, tapi OVR pemainnya itu cukup besar ya guys ya. Oke, di sini Bang Sans akan coba tawar menawar ya guys ya. Oke, seru banget guys. Oke, 23, 24. Oke, 25, 26, 27, 28, 29, 31. Oke. Wah, ini udah lebih dari 33 nih. 36. Kita cek apakah ada yang ngebid lagi. Kayaknya enggak sih ya. Udah stay di 36. Oke, nice banget guys. Bang Sans dapat satu pemain lagi ya guys di sini. Jadi Bang Sans akan coba langsung masukkan saja ke tim inti, dan tentunya Bang Sans harus nge-kick dulu ya guys ya di sini salah satu pemain, dan mungkin ini akan Bang Sans kick ya guys ya. Kita jual saja sekarang. Lalu Bang Sans akan tanda tangan. Oke, selanjutnya Bang Sans akan masukkan pemain ini ke tim inti guys. Oke, kita lihat di sini guys. Kita masukkan DC ini ke bagian tengah. Kita lihat berapa jumlah balance yang Bang Sans dapatkan. Oke, langsung meningkat ke 8,2. Nah, Bang Sans perkirakan kalau misalkan nih Bang Sans beli satu pemain bertahan lagi dengan OVR 80 sampai 99% ya guys ya. Kemungkinan itu meningkatnya nggak akan terlalu jauh guys, paling ke 8,5 atau 8,7 ya guys ya, jadi nggak akan nyampe ke 9. Kenapa ketimpangan ini masih terjadi? Karena di sini Bang Sans itu masih punya satu pemain tier langka ya guys ya, yang OVR-nya itu berbeda sendiri ya, dia itu 168, sedangkan yang lain rata-rata di 150. Oke, Diego Milito 50 guys di sini. Untuk Stephen ini 139. Oke, kita cek untuk Coutinho 138. Oke, lalu di sini Samuel Eto'o 144. Jadi balance-nya agak beda ya guys ya di sini. Karena cukup ada gap ya guys ya. Mungkin itu berpengaruh juga ya guys ya. Bang Sans kurang tahu juga, karena ini pengen nyoba ya guys ya. Oke, dan mohon maaf juga kalau misalkan video ini cukup panjang ya guys ya, karena emang penjelasannya akan lebih panjang ya guys ya. Apalagi Bang Sans ini belum mencoba melakukan tes friendly match, oke? Dan mungkin untuk friendly match-nya Bang Sans akan buatkan video terpisah ya guys ya, karena mungkin kalau dalam video ini bakalan terlalu panjang. Oke guys, di sini ada salah satu DC lagi ya guys ya, dengan 3 posisi ya guys ya. Tapi ini yang tadi guys ya. Jadi di sini belum ada pemain bertahan ya guys ya. Oke, di sini ada nih guys, umur 24 ya guys ya di sini. Kita lihat. Oke, dengan gaya main nonsense DC ya guys ya, Bang Sans akan coba beli ini ya guys ya. Oke, kita lihat di sini kita dapat bid berapa ya guys ya. Bang Sans itu nggak sayang sama tokennya. Ya karena ini demi percobaan guys, jadi nggak sayang sama sekali. Tapi kalau misalkan waktu zaman back minus itu Bang Sans jarang banget ngeluarin token ya guys ya, apalagi untuk beli pemain, karena awet beneran ya guys ya. Satu pemain DC itu bisa sampai pensiun, bisa sampai usia 27, 29, bahkan 30, itu dia baru pensiun guys ya. Oke, nice banget. Di sini Bang Sans sudah mendapatkan pemainnya guys. Sekarang kita langsung masuk saja ke pasukan. Selanjutnya Bang Sans akan memecat salah satu back lagi di sini. Kita lihat ya, main mana yang harus Bang Sans buang dulu ini ya guys ya. Mungkin ini guys, Bang Sans akan buang karena dia itu kurang fleksibel juga sebenarnya. Meskipun usianya masih 28 ya guys ya, nggak apa-apa. Kita langsung kick aja, lalu kita masukkan ini guys, kita tanda tangan. Selanjutnya kita akan coba memasukkan pemain ini ya guys ya ke tim inti, dan kita lihat berapa jumlah balance yang akan Bang Sans dapatkan.
Oke, bisa kalian lihat di sini untuk balance Bang Sans itu ada di 8,6. Nah, jelas ya guys ya. Jadi kata top 11 sendiri, kalau misalkan semua lini itu punya OPR yang lebih seimbang, maka nilai balance pun itu akan meningkat dan nilai OVR pun itu meningkat ya guys ya. Tapi bisa kalian perhatikan di sini, meskipun OVR tim Bang Sans itu gede ya guys ya, ada di 121. Bisa kalian perhatikan di sini OVR tim Bang Sans itu ada di 121 ya guys ya. Tapi untuk balance itu ada di 8,6. Nah, Bang Sans sendiri nggak yakin apakah dengan balance 8,6 ini tim Bang Sans akan perform atau mungkin bakalan kalah sama tim yang OVR-nya jauh lebih rendah tapi balance-nya itu ada di 10. Kita lihat ya guys ya di sini di bagian jadwal. Oke. Bisa kalian perhatikan di sini Bang Sans masih bisa memenangkan pertandingan meskipun di sini ada salah satu tim bernama Nordeus. Dia itu melakukan spam FM ya guys ya. Dia FM liar dan udah Bang Sans report juga tadi. Oke. Nah, bisa kalian perhatikan di sini guys, Bang Sans kalah dengan skor 4-2 ya guys ya. Ini untuk Liga Elite. Tim Bang Sans OVR-nya itu ada di 102 ya. Sedangkan tim musuh itu OVR-nya ada di 94,2. Tapi dia berhasil menang dengan skor 4-2. Dan seperti yang kalian lihat, penguasaannya dia itu 67%. Dengan total tembakan sebanyak 19. Dan tembakan akurat sebanyak 9. Gila gak tuh ya? Kita lihat guys untuk timnya sendiri apakah seperti kualitas yang luar biasa. Kalian lihat guys di sini yang nggak punya pemain langka sama sekali ya guys ya. Bisa kalian perhatikan di sini nggak ada pemain langka sama sekali. Lalu untuk gaya mainnya pun ini nggak full sama sekali. Dengan OVR cuman 94,8 bisa ngalahin tim Bang Sans ya guys ya. Yang OVR-nya tadi itu kalau nggak salah 102 ya guys ya. Dengan komposisi pemain yang menurut Bang Sans itu luar biasa hebat. Bisa kalian lihat di sini Bang Sans punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain tir langka. Dan di sini Bang Sans punya striker mutan seperti ini guys. Lalu untuk pemain tengahnya OVR-nya gede-gede semua. Tapi kalah ya guys ya. Jadi ini membuktikan bahwa DC minus atau back minus memang udah nggak bisa meta lagi. Nah guys, jadi itu adalah pembahasan mengenai update line up balance yang sedang ramai diperbincangkan. Dan Bang Sans pun jujur belum tahu apakah bisa dengan cepat ya guys ya beradaptasi dengan update ini yang tentunya akan merubah meta ya guys ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar guys. Kalau kalian mau join grup WhatsApp Sans Top 11, silahkan klik tautan di deskripsi. Yang terpenting kalian jangan lupa subscribe channel ini biar Bang Sans semakin semangat membuat konten Top 11 buat kalian guys. See you di next video. Salam Top 11.